Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juljas Bisnis bersama saya Juljas. Tapi kalian yang telah mengklik video ini berarti kalian ingin mengetahui info tentang manajemen kredit. Tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas tentang manajemen kredit. Teman-teman tahu tidak bahwa semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau suatu kegiatan perusahaan, maka dirasakan perlu adanya sumber penyediaan dana yang cukup untuk keberlangsungan kegiatan perekonomian tersebut. Kita misalkan bank sebagai sektor penting di sektor perekonomian Indonesia sebagai penghimpun dana, bank juga sebagai penyalur dana. Untuk itu diperlukan yang namanya pengelolaan kredit yang baik. Mari kita mulai dengan pengertian kredit. Kredit itu berasal dari bahasa Latin atau bahasa Italia, yaitu credere yang artinya percaya. Sedangkan dalam artian luas, kredit artinya kepercayaan. Maksud dari arti percaya di sini adalah si pemberi kredit itu memberikan kreditnya kepada si penembak kredit dengan syarat melunaskannya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak yang lain, yaitu mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu apa saja unsur-unsur dari kredit? Unsur yang pertama adalah waktu, yaitu adanya jarak antara ketika kesepakatan pemberian kredit dan pelunasannya. Tiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu masing-masing, biasanya jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Berlanjut ke unsur kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan ini adalah si pemberi kredit memberikan kepercayaan kepada si penerima kredit bahwa nanti barang yang dikreditkan itu akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah penyerahan atau objek, di mana pihak kreditur itu menyerahkan nilai ekonomi atau objeknya itu kepada debitur yang harus dikembalikan pada saat setelah jatuh tempo. Yang keempat adalah resiko. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting. Mengapa? Karena semakin panjang masa kredit, maka semakin besar juga risiko yang ditimbulkan, ataupun sebaliknya. Yang kelima adalah kreditur dan debitur. Jadi antara kreditur dan debitur ini terdapat perjanjian, kesepakatan atau persetujuan kredit, ya, yang dibuktikan dengan akta ini, akta perjanjian atau persetujuan. Dan akta ini harus ditandatangani oleh kedua pihak tersebut. Dan unsur yang terakhir adalah balas jasa. Nah, ini merupakan unsur keuntungan. Kalau di bank konvensional itu berupa bunga biasanya. Tapi kalau di prinsip syariah atau bank yang berprinsip syariah atau perusahaan yang berprinsip syariah, itu biasanya berupa bagi hasil. Setelah unsur-unsur tadi, biasanya kredit juga melibatkan beberapa pihak seperti notaris, PPAT, ya, pejabat pembuat akta tanah, dan juga lembaga kehakiman, dan lain-lain. Adapun tujuan utama pemberian kredit, yang pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga adalah membantu pemerintah. Di sini untuk membantu pemerintah terdapat penerimaan pajak berupa meningkatkan devisa negara, berupa menghemat devisa negara, meningkatkan jumlah barang dan jasa di pasaran atau di masyarakat, dan masih banyak lagi. Kemudian dari tujuan tadi, kredit juga memiliki fungsi, misalkan untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan untuk berusaha, ya, meningkat hubungan internasional, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis manajemen kredit. Jadi ada beberapa dilihatnya, ditinjaunya. Yang pertama ditinjau dari nilai kegunaan. Ada kredit investasi dan ada kredit model kerja. Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang, modal, dan jasa. Jadi kredit ini diberikan untuk perusahaan baru atau misalkan perusahaan baru yang akan berdiri, tapi untuk keperluan membangun pabrik baru.
Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk kebutuhan usaha, biasanya untuk menutupi biaya produksi seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Kredit dilihat dari segi tujuan. Ada kredit produktif, ada kredit konsumtif, dan ada kredit perdagangan. Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, biasanya untuk peningkatan usaha, untuk peningkatan investasi, atau peningkatan lainnya ya. Ini biasanya kredit pertanian untuk menghasilkan suatu barang pertanian, kredit pertambangan untuk menghasilkan bahan tambang. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Jadi kredit konsumtif ini adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi sendiri atau konsumsi pribadi. Biasanya kredit mobil misalnya tuh, kredit motor, kredit perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini biasanya diberikan kepada supplier yang ingin membeli barang dalam jumlah besar. Contoh lainnya adalah kredit ekspor dan impor. Kredit ditinjau dari segi jangka waktu. Ada 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya diberikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit ini untuk keperluan modal kerja, seperti kredit peternakan ayam. Dan yang kedua adalah kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini waktunya 1-3 tahun dan digunakan untuk investasi biasanya. Tapi bukan investasi panjang, investasi biasa. Biasanya digunakan untuk kredit peternakan kambing misalkan, bukan ayam ya, kambing. Dan yang ketiga adalah kredit jangka panjang. Dan dari kredit jangka panjang ini waktunya lebih dari 3 tahun dan digunakan untuk investasi jangka panjang seperti kredit manufaktur, kredit perumahan. Ditinjau dari segi jaminan. Ada kredit dengan jaminan dan ada kredit dengan tidak ada jaminan atau tanpa jaminan. Ini ditinjau dari segi sektor usaha. Ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit industri, kredit perumahan, kredit profesi. Masuk di prinsip pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit itu dikenal dengan konsep 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. Selain dari prinsip 5C tadi, bank juga dalam prakteknya menetapkan dasar penilaian lain yang dikenal dengan prinsip 7P dan prinsip 3R. Nah, prinsip 7P yaitu personality, party, purpose, payment, prospect, profitability, dan yang terakhir adalah protection. Selanjutnya adalah konsep 3R. Ada 3 komponen di konsep 3R ini. Yang pertama adalah tingkat pengembalian usaha atau return. Yang kedua adalah kemampuan membayar kembali atau repayment. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menanggung risiko atau risk bearing liability. Demikianlah pembahasan singkat mengenai manajemen kredit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan semakin giat belajar tentang manajemen lembaga keuangan. Salam ekonomi Merbani. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Juljas Bisnis dan tunggu video selanjutnya di channel ini ya.